Aku udah review banyak banget klaster di Navapark, bahkan hampir semuanya. Tapi ada satu klaster yang dari kemarin tuh terlewat. Karena klaster ini masih nanggung banget, banyak rumah yang masih direnovasi dan juga baru aja serah terima. Tapi hari ini aku ada unit yang bener-bener bagus banget. Posisinya di depan pintu langsung ke Botanical Parknya Navapark. Dan rumahnya udah full furnish, masih brand new. Kalian tinggal bawa koper. Yuk nonton video aku ya. Kalau kalian tahu, semua klaster di Navapark itu masing-masing punya kelebihannya sendiri. Misalkan yang namanya Lancewood, klaster pertamanya, pastinya penghijauannya itu udah lebih rindang dibanding klaster lainnya. Kedua, ada juga yang namanya Linden yang punya private lake di dalam klaster. Hari ini aku lagi ada di salah satu klaster favoritnya, karena secara ukuran itu tuh pas, nggak kebesaran, nggak kekecilan. Dan satu highlight yang mau aku kasih tahu ke kalian, dia ini punya direct access langsung ke Botanical Park Navapark yang lebarnya itu 10 hektar. Ini pintunya persis di depan rumah yang hari ini mau aku review. Dan dia ini bisa dapat view langsung ke arah parknya dari lantai 2 dan juga lantai 3. Nanti kita akan lihat bareng-bareng dari dalam, jadi kalian pastiin jangan di skip. Oke, rumah yang mau aku review ini posisinya ada di sebelah kiri aku. Dia ini luas tanahnya 12 kali 23, sekitar 420 meter persegi dengan luas bangunan 3 lantai di 443 meter persegi. Kamar tidurnya ada 4+1 dan kondisinya ini udah full furnish, masih brand new. Jadi nanti pas kita masuk ke dalam, pastinya kalian akan lihat kok ini masih diplastikin, kok yang ini masih disegel, karena memang sama sekali belum pernah dihuni. Bahkan ini sebenarnya masih finishing, tapi karena aku tahu ini unit bagus, aku harus cepet-cepet review kasih kalian. Oke, kita langsung mulai aja ke arah tengah. Ini area selasarnya, kalian bisa pakai sebagai jogging track, menyambung dari ujung ke ujung, ataupun kalau mau parkir mobil secara menyamping, itu masih sangat possible, karena memang row jalannya ini cukup lebar. Sedangkan di area carport, kalian bisa muat up to 2 mobil, plus di dalam garasi lagi bisa 2 mobil. Posisi unitnya ini ada di hook, jadi pastinya kalian dapat taman lebih di bagian kiri yang cukup besar, sehingga lebarnya itu bisa dibilang total sebenarnya di 15 meter. Oke, untuk fasad rumahnya ini sedikit mirip dengan klaster-klaster terbarunya, yaitu Layton maupun Linden. Tapi yang aku suka nih guys, dia punya bukaan kaca yang bener-bener lebar banget di area depan. Karena living roomnya itu masih menyesuaikan dengan layoutnya Lakewood maupun Lancewood. Posisinya ada di depan. Sehingga kalian kalau dapat view taman yang secantik ini, kalian bisa nikmatin dari arah living room maupun dari kamar tidur. Oke, kalian pasti udah gak sabar buat lihat dalamnya, jadi kita sekarang perlahan-lahan ikut aku masuk ke arah tengah. Untuk carport, semuanya ini sudah menggunakan lantai dari keramik HT batu alam, jadi teksturnya lebih kasar dan juga dia lebih tahan banting untuk kalian parkir mobil-mobil kalian. Nah, untuk kanopi ini udah bawaan dari developer, jadinya kalian akan kompak dengan tetangga-tetangga di sebelah dan nggak kelihatan berantakan. Nah, yang aku suka, kalian perhatiin ya, untuk tiang kanopinya, ini posisinya ada di tengah dan dia ukurannya itu benar-benar tipis. Jadi kalau kalian berdiri dari depan ngelihat ke arah rumah, itu seperti kanopinya floating dan nggak kehalang tiang apapun. Pokoknya benar-benar cantik banget. Nah, untuk tamannya itu posisinya ada di sebelah kiri aku. Jadi karena klaster Laurel ini layout tamannya sebenarnya ada di lantai 2, tapi di lantai 1 kalian juga tetap dapat area taman kecil untuk kalian bisa taruh tanaman-tanaman penghijauan maupun landscaping. Untuk lebih jelas taman yang lebih besar lagi, kita nanti akan lihat dari arah lantai 2. Untuk pintu utama itu posisinya ada di sebelah kanan aku. Di depan pintu utama ini kalian akan ketemu dengan satu area teras yang cukup besar
Dan di sini udah dipasang kursi-kursi duduk. Jadi kalau kalian mau terima tamu, bisa juga di bagian depan. Kalau kalian mau duduk-duduk, nyantai sore-sore juga bisa di sini. Karena udaranya itu benar-benar sejuk banget. Dari arah taman, itu udaranya lebih rindang dibanding klaster-klaster lainnya. Ini area depan pintu, terasnya benar-benar besar banget. Kalian mau taruh rak sepatu bisa. Dan dia ada bukaan kaca yang benar-benar full atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadinya pencahayaan dalam rumah pastinya akan optimal banget. Bentar lagi kita akan lihat ke dalam ya. Nah, pintu utamanya ini ada di kiri aku. Masih pakai satu daun pintu, tapi dia udah besar sekali. Jadi kalian nggak usah takut kalau mau masukin perabot-perabotan itu takut sempit atau nggak bisa masuk. Aku bisa jamin ini cukup lebar lah ya. Dan dia udah terpasang sama smart door lock dari Hyundai Telkom. Bisa pakai fingerprint, bisa pakai kartu maupun password, dan juga ada kunci manual. Dan dia sudah ada kameranya tersendiri yang bisa terkonek ke smart panel di dalam. Jadi wajah-wajah tamu kalian pastinya bisa kelihatan dari arah dalam. Oke, sekarang kita masuk ke arah dalam rumah. Oke guys, yuk ikut aku masuk ke arah dalam rumah. Kalian pasti bakal mesmerize banget karena interiornya itu super bagus, tapi juga homey. Kadang tuh ada interior yang bagus, mewah, tapi pas masuk feelingnya itu nggak dapet. Oke, jadi kalian masuk pintu utama, pastinya akan langsung ketemu dengan satu area ruang tamu. Untuk Nava Park ini dia udah tipikal banget ya, bangunannya itu 3 lantai, ruang tamu dan servis di lantai 1, ruang keluarga dan kamar tidur itu di lantai 2 dan juga lantai 3. Nah, begitupun juga dengan si cluster Laurel. Jadi kalau kalian mau terima tamu, ini bisa taruh sofa-sofa di sekitar sini. Dan yang aku suka, area ruang tamunya juga dia punya high ceiling. Jadinya kalau kalian mau pasang lampu chandelier, untuk tamu kalian yang baru masuk, pasti first impressionnya akan bagus sekali. Nah, di kiri aku, ini aku juga jelasin soal interiornya sedikit ya. Ini kan sudah terpasang nih, ada rak-rak. Ini adalah rak sepatu ya guys. Jadinya sepatu-sepatu kalian itu pastinya udah rapih banget di dalam sini. Nggak akan kelihatan berantakan lagi di dalam rumah maupun di area teras depan. Semuanya bisa tersusun dengan rapi karena storage-nya memang banyak. Dan wall-wall panelnya ini semuanya sudah tertempel secara full. 3 sisi sampai atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadinya memang budget interior yang dikeluarin sama owner yang sekarang ini cukup besar juga guys. Oke, di belakang aku kalian lihat ini adalah area tangga ke lantai 2. Tapi aku jelasin dulu satu persatu ke arah belakang ya, biar kalian nggak bingung. Mulai dari arah tengah, sebelah kanan kalian akan langsung ketemu dengan si liftnya. Ini lift bawaan dari developer. Jadi semua mereknya itu udah disamain dengan merek-merek tetangga sebelah. Dan so far aku nggak pernah ketemu problem mengenai lift ini, apakah rusak, macet, atau error sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut ke arah belakang di mana ada kamar tidur junior, kita akan masuk dulu ke pintu di sebelah kiri aku, di mana ini adalah pintu akses langsung ke arah garasi dan juga service area. Nah, di sini kalian akan langsung ketemu dengan garasi yang tadi sudah kita lihat dari arah luar. Ini pintunya, ini ada double door, tapi belum pakai yang otomatis seperti di Linden ya. Kalau kalian nonton video aku di Linden, pasti kalian tahu biasa tuh ada tombol-tombol otomatisnya. Jadi ini masih yang manual, tapi kalau kalian mau ganti jadi yang pakai mesin, itu gampang. Kalian tinggal atur sesuai kebutuhan, karena nggak semua orang prefer ya. Nah, di sini bisa muat 2 mobil. Lantainya sama, sudah menggunakan lantai HT. Ini warnanya abu-abu gelap, jadinya kalau kalian parkir mobil pastinya nggak akan cepat kotor. Di sebelah kanan aku, bahkan nih ya guys, di area garasi dia udah pasangin interior yang bener-bener secakep ini. Untuk kalian bisa taruh peralatan-peralatan bengkel ataupun mobil-mobilan, semuanya bisa disimpan di dalam storage di sebelah kanan aku. Jadi udah nggak polosan, bener-bener budget interiornya itu dikeluarin all out sampai area yang nggak kelihatan sekalipun. Oke, di bagian kanan aku ini ada tangga menuju ke atas. Ini adalah tangga ke arah wet kitchen di lantai 2. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya dari atas. Jadi ART kalian kalau mau naik turun, mereka bisa menggunakan akses tangga di sebelah sini. Nggak usah masuk lagi ke arah area utama dalam rumah. Di sebelah kanan aku ini ada satu pintu. Pintunya ini ke arah satu ruangan kecil. Ini adalah storage juga. Jadi kalau kalian punya barang-barang yang lebih besar yang nggak terpakai, bisa disimpan di dalam ruangan ini.
So, tetap kelihatan rapi semuanya dari luar maupun dari dalam. Di bagian belakang, ini ada dua pintu. Di sebelah kiri aku, ini adalah area kamar mandi untuk ART maupun driver kalian. Di sebelah kanan aku, ini ada kamar tidurnya untuk supir kalian. Sedangkan di bagian paling belakang, ini adalah bukaan void. Sebenarnya bisa kalian jadiin untuk area laundry, untuk taruh jemuran, karena dia ini masih terbuka ke arah atas. Jadi sinar mataharinya itu masih masuk. Tapi kalau kalian takut hujan masuk, kalian bisa pasang kanopi yang transparan. Oke, kita balik lagi ke area tengah rumah supaya kalian itu bisa tahu kamar tidurnya dan fasilitas-fasilitas lainnya yang kalian dapat. Oh ya, tadi pas masuk aku lupa kasih tahu. Untuk lantai ini semuanya sudah menggunakan lantai marmer ya, full dari lantai 1, 2 sampai ke 3. Kadang tuh ada beberapa rumah lantai marmernya hanya di lantai 1 supaya kelihatan bagus saat kalian terima tamu. Tapi pas udah naik lantai 2 tiba-tiba berubah keramiknya. Oke, ini di sebelah kanan aku ada satu powder room. Jadi kalau kalian kedatangan tamu bisa diarahin toiletnya ke sebelah sini. Semua sanitary-nya sudah terpasang, termasuk interior dan juga mirrornya. Ini sanitary dari Kohler ya, lengkap semuanya bawaan developer. Sedangkan di paling ujung belakang, ini kalian akan ketemu dengan satu kamar yang cukup besar banget menurut aku. Karena ini bisa kalian pakai sebagai kamar junior master. Tapi yang aku suka nih, kalian perhatiin di bagian bawah kasur ini ada kayak engsel-engselnya. Jadi sebenarnya kasur ini adalah kasur lipat. Kalau kalian lagi nggak ada kedatangan tamu, lagi nggak ada yang nginep, kalian bisa lipat masuk aja kasurnya sehingga space-nya ini jadi besar, bisa buat kalian main-main ataupun dijadiin tempat kerja. Tapi kalau datang tamu, ada yang mau nginep, tinggal diturunin aja dan keluar kasurnya sebesar ini. Ini bahkan udah double bed. Dan kalian lihat ya, kasurnya masih di plastik, bantal-bantal guling semua udah disediain buat kalian. Bener-bener makanya kalian tuh tinggal bawa koper sama spray aja udah cukup. Di sebelah kanan aku, ini buffet TV-nya. Kalian bisa taruh TV di sini, bisa dipasang yang sebesar apapun. Dan ini interiornya bener-bener cakep banget, dia paduin ada lekukan-lekukannya lah. Jadi nggak polos dan minimalis, simple-simple doang, tapi ada artistik-artistiknya. Di belakang aku nih, kalau kalian lihat, ini bukaan sliding door kaca yang bener-bener full banget ke arah taman. Jadi ini sebenarnya ada taman private lagi untuk si penghuni kamar tidur ini bisa nikmatin penghijauan di dalam kamar. Jadinya yang tinggal di dalam sini aku bisa pastiin mereka pasti betah banget. Apalagi kalau di belakang itu udah kalian pasang landscaping, ada tumbuh-tumbuhan yang di tembok, yang hanging garden, pasti bakal cakep banget di mata. Nah, nggak cuma sampai di sini aja ya kamar tidurnya, karena di bagian kiri aku ini masih ada area tersendiri untuk si walk-in closetnya. Ini bahkan cukup sampai dengan 6 pintu lemari guys. Jarang banget ada kamar tidur lantai 1 yang punya space sebanyak ini. Di kanan aku ini ada satu pintu mengarah ke si kamar mandi. Jadi kamar mandinya pun udah dibuat dengan ukuran yang cukup besar, cukup lebar. Di bagian belakang itu adalah area shower. Udah dipisahkan dengan partisi kaca yang modelnya itu full tertutup. Jadi kalau kalian mau mandi dimanapun di area shower, airnya itu udah nggak bakal keluar ke area depan. Untuk keramik pun udah cantik banget bawaan developernya. Jadi saat dipadukan dengan interior yang sebagus ini, jadinya bener-bener mewah sekali. Oke, sekarang kita balik ke lantai tengah supaya kita bisa naik ke lantai 2-nya. Kita naik ke lantai 2, tapi sebelum masuk ke area tengah nih, ini di belakang kamera kalau kalian lihat, bener-bener cakep, minimalis banget. Aku mau bahas dulu bagian tangganya. Tadi pas aku naik ya, salfok banget karena di bagian tembok kanan kiri itu bener-bener udah nggak ada yang polosan. Atau karena dia udah dilapisi HPL, atau mungkin dicat artistik seperti di kiri aku. Jadinya kalian gak akan lihat tembok putih lagi, apalagi dipaduin dengan lampu-lampu yang kayak di villa. Jadi memang tiap-tiap area itu udah bener-bener cantik banget. Nah, ini area tengahnya, ada kitchen, ada dining, ada living. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ke arah belakang aku, supaya kalian gak bingung. Jadi kita bahas satu persatu perjalanannya
dari yang paling kiri sampai ke tengah baru ke kanan. Oke, di sini kalian akan langsung ketemu dengan satu powder room atau bisa disebut juga sebenarnya kamar mandi untuk si kamar tidur di sebelah kiri aku. Di sini semua sanitary-nya sama, udah terpasang dari Kohler. Area showernya juga sudah ditutup partisi, dan di bagian atas ini sudah terpasang exhaust fan karena dia belum ada bukaan jendela ke arah luar, supaya area kamar mandi ini udaranya tetap bisa berputar dan juga nggak lembab. Nah, untuk wastafelnya ini posisinya ada di bagian depannya, sudah sama dari Kohler. Area kacanya, vanity box semua juga sudah terpasang dari si owner. Jadinya kalau kalian habis makan, tamu-tamunya mau cuci tangan, udah nggak perlu rebutan toilet lagi ataupun wastafel. Di sebelah kiri kita langsung masuk ke arah si kamar tidur, dimana kamar tidur ini udah dijadiin sebagai tea room. Jadi kalau kalian tahu tuh orang-orang Jepang suka minum teh, nah model-modelannya kayak gini. Ini bener-bener cakep banget. Aku pernah lihat modelan interior seperti ini hanya di satu show unit, yaitu di cluster Eona kalau kalian tahu. Nah, ini pertama kali aku ketemu di rumah second orang yang pasang modelan seperti ini. Jadi bener-bener cakep banget untuk kalian bisa nongkrong sekeluarga. Di sini udah tertata semuanya dengan rapi, rak-raknya udah dibuat model desainnya tuh yang zen gitu. Nah, sambil kalian nikmatin minum teh di sini, kalian bisa sambil ngeliat pemandangan taman di bagian kiri aku yang bener-bener besar banget. Ini adalah area terasnya sebelum kita nginjek ke si tanah tanaman-tanaman yang bener-bener gede ini. Nah, sebelum itu kalian lihat di sebelah kanan ini sebenarnya juga ada pintu sliding door yang cukup besar, ada 3 lembar. Ini mengarah ke area ruang tengah. Jadi tadi kita belum sempat lihat ya, ada diningnya, living, dan juga kitchen. So, yang bisa akses ke taman ini bukan cuma hanya dari kamar tidur, tapi juga dari area utama. Nah, kita jalan ke arah tengah, kalian akan lihat di sebelah kiri aku, ini ada tangga menuju ke bawah. Tangganya ini tembus ke taman belakang, yang tadi sudah kita lihat dari kamar tidur di lantai 1. Jadinya, selain orang lantai 2 bisa nikmatin taman yang besar, apalagi kalau kalian buat kolam renang ya, buat pool, tapi orang yang tinggal di bawah juga nggak perlu muter-muter untuk bisa nyampe ke taman ini. Dia bisa dari bawah langsung naik ke tangga sebelah sini aja. Nah, ini kalau kalian mau buat kolam renang, sebenarnya ukurannya bisa bener-bener besar sekali, lebih besar dari standar. Karena kalau menurut aku, lebarnya mau yang 5 meter, panjang 10 meter, kayaknya masih cukup. Dan masih ada space banyak lagi yang tersisa kalau kalian suka hosting di dalam rumah, suka ajak teman kalian barbekyuan. Nah, ini nih yang mau aku kasih tunjuk ke kalian. Kenapa aku bisa bilang posisi unitnya ini bener-bener bagus banget. Jadi kalian nggak boleh bandingin unit ini sama unit-unit sebelahnya, ataupun yang di depannya, ataupun yang di belakangnya. Karena dia ini bener-bener dapat privilege yang spesial banget. Mulai dari di sisi samping, kalian itu bisa dapat lihat sungai, juga Sungai Cisadane yang mengalir dari arah Layton sampai Laurel sampai ke Botanic Park yang ada di depan kalian, di mana pintu akses satu-satunya dari Laurel itu posisinya tepat di depan pintu utama rumah kalian. Jadi bener-bener enak banget, praktis banget, kalian itu dapat fasilitasnya yang sangat amat banyak. Dan di kiri aku kalian lihat ini ada tangga turun ke bawah sedikit. Itu ada seperti teras mezanin yang sudah ditutupi keramik-keramik motif kayu untuk kalian juga bisa santai-santai nikmatin pemandangan ke arah depan rumah. Oke, sekarang kita balik lagi ke arah dalam. Oke guys, kita balik lagi ke area dalam. Nih kalau kalian nanti datang survei sama aku, kalian rasain ya, kacanya dan kusen-kusennya itu bener-bener tebel banget dan juga soundproof karena tetangga-tetangga itu kan masih renovasi, masih pada buat interior. Tapi dari tadi di dalam rumah itu kedengerannya tenang, gak ada berisik-berisik sama sekali masuk ke area dalam. Oke, di bagian tengah ini kalian akan langsung ketemu dengan si meja makan, dining area. Ini udah diletakkan mejanya bener-bener besar sekali, tapi kursinya masih untuk 4 orang karena memang keluarganya owner ini cuma punya 2 anak. Jadinya mereka nggak butuh kapasitas yang terlalu banyak. Tapi kalau kalian yang suka makan bareng keluarga besar, mungkin orang tua suka datang, saudara suka datang, kalian bisa tambah kursi lagi up to 10 pax. Menurut aku ini masih sangat possible. Di belakang aku ini adalah area dapur bersihnya. Sama ya, semua kitchen set, perabotan itu udah dikasih ke kalian, lengkap. Jadinya kalian tinggal isi-isi yang kecil-kecilan seperti elektronik nih, kulkas di sebelah kanan,
atau mungkin rice cooker, kompornya kalian tinggal pasang-pasang aja yang lebih minim. Nggak perlu renov terlalu banyak lagi sehingga budget kalian juga lebih di cut off. Sedangkan untuk si dapur kotor, posisinya ada di sebelah kirinya dapur bersih. Jadi dia nggak jauh-jauhan, sehingga kalau kalian mau bolak-balik bawa makanan pastinya nggak akan ribet. Dan ini adalah area wet kitchen-nya yang menurut aku cukup besar space-nya. Dan semua kitchen set-nya udah terpasang, lengkap buat kalian. Tadinya kalau dari developer, kalian tuh hanya dapet top table, vanity bawah, dan yang area sebelah sini saja. Tapi sama si owner udah dilengkapin sampai full, sampai area kulkas, supaya benar-benar udah komplit, tinggal masuk bawa elektronik. Nah, di sebelah kanan, ini ada dua bukaan jendela yang bisa dibuka tutup. Jadinya kalau kalian masak yang berat-berat, terus ini exhaust-nya nggak kuat, kalian bisa langsung buka aja. Jadinya udaranya itu putarannya cepat. Ini udah terpasang ya, kompornya 4 tungku, exhaust-nya dari Franke, wastafelnya juga sama, semuanya udah lengkap. Dan di bagian kiri aku, kalian lihat ini ada tangga menuju ke area lantai ground, dimana tadi sudah kita lihat dari garasi. Jadi kalau ART kalian mau naik turun, mereka bisa akses dari tangga sebelah sini saja, nggak usah masuk ke area dalam rumah. Oke, kita balik lagi untuk lihat living room-nya ya. Nah, kita sekarang menuju ke area yang dari tadi kalian pasti udah tunggu-tunggu. Ini adalah area living room-nya, di mana kalian juga bisa dapat high ceiling. Jadi rumah Navapak itu spesial banget. Kalian bisa dapat high ceiling, bukan cuma di area lantai 1 ruang tamu, tapi juga di lantai 2 di area living-nya. Kalian cari deh rumah lain yang bisa buat layout sebagus ini. Jadi impression kalian di bawah bagus, di atas yang tinggal di sini juga nyaman. Nah, sebelum itu kalian perhatiin ya, di sebelah kiri aku ini bukaan jendelanya, atas bawah itu bener-bener full banget. Dan lagi aku mau ingetin, karena posisi unitnya ini persis menghadap ke Botanical Park-nya, jadi kalian itu nggak terhalang sama rumah tetangga sama sekali. So, pemandangan kalian itu bener-bener ngeplong warna hijau sampai ujung. Apalagi nanti kalau kita naik ke lantai 3, itu view-nya lebih kelihatan jelas lagi. Bener-bener cantik banget. Kalian nggak akan bisa dapetin view seperti ini di perumahan mewah dan juga yang lokasinya di pusat kota. Makanya kenapa ada harga, ada barang. Untuk perabotan yang kalian lihat di living room sekarang, pastinya sama udah dikasih ke kalian. Mulai dari sofanya, ini bisa 4 seater, bentuknya L, meja, itu juga masih ada kursi, dan di belakang, ini yang aku suka kalau high ceiling, kalian jadi bisa pasang interior buffet TV yang tinggi sampai atas. Jadinya kelihatan mewah banget, apalagi kalau kalian pasang yang TV-nya itu 100 inch, pasti akan megah sekali. Nah, kalian lihat ya, ini sebenarnya di sebelah kanan itu langsung tembus ke void sehingga kalian bisa lihat ke lantai 1 tadi. Tapi udah diubah interiornya jadi rak kaca seperti ini. Kalau kalian mau pasang tanaman-tanaman tuh yang estetik, jadi bisa dinikmatin dan ada penghijauan di dalam rumah. Pastinya akan cakep banget, bisa dilihat dari arah living room maupun dari arah ruang tamu di lantai 1. Nah, sebelum kita naik, tadi aku belum jelasin posisi liftnya. Jadi kalau kalian naik lift, keluarnya akan di sebelah sini, persis di tengah-tengah, langsung ketemu meja makan dan juga si living roomnya. Dan sekarang kita coba naik ke lantai atasnya karena aku mau kasih lihat kalian kamar tidurnya yang benar-benar cakep banget. Oke, kita naik ke lantai paling atas, yaitu lantai 3-nya. Ini isinya adalah kamar-kamar tidur mulai dari master sampai dengan kamar anak. Kita lihat satu persatu dari sisi sayap sebelah kiri tangga. Pertama, kalian akan ketemu dengan pintu di sebelah kanan. Ini adalah pintu kamar mandi sharingnya. Jadi untuk kamar anak di sini semuanya masih pakai kamar mandi sharing di bagian luar. So untuk kalian yang males bersihin kamar mandi ya, apalagi di dalam kamar anak sekalinya nggak dibersihin, pastinya akan ada bau-bau dan juga lembab di dalam kamar. Ini bakal cocok banget untuk kalian. Semua sanitary masih sama dari Kohler. Ini area wastafel, klosetnya, dan di belakang ini adalah showernya. Sudah ditutup juga sama partisi kaca dan sudah dilengkapi dengan kipas exhaustnya, jadi nggak bakal lembab. Untuk keramik-keramiknya semua sudah bawaan developer yang cakep-cakep banget, dan juga interiornya udah dipasangin mulai dari vanity box sampai dengan mirrornya, dimana di belakang mirror ini masih kalian bisa taruh sebagai storage lagi.
Sedangkan di sisi yang seberangnya, ini kalian akan depan-depanan sama si kamar tidur anak. Ini karena anaknya itu anak cowok, dia sudah interiorinnya tuh warna hijau, jadi masih anak kecil, sehingga lumayan lucu-lucu, unik-unik nih, mulai dari lemari, raknya, juga dekorasi-dekorasi dinding, dan kasurnya semuanya sudah lengkap. So, buat kalian satu keluarga baru yang punya 2 anak, mungkin anaknya anak cowok, pastinya akan 100% cocok banget sama rumah ini. Di bagian belakang pun kalian bisa dapat jendela bukaan dari 2 sisi nih. Jadinya cahaya kamar ini optimal banget. Kalau kalian perhatiin, aku nggak ada buka lampu sama sekali. Tapi di siang hari kamar ini bisa tetap terang banget dari arah taman yang tadi sudah kita lihat di lantai 2. Nah, sedangkan di bagian sebelah kanannya, ini kalian akan lihat dengan satu kamar yang ukurannya itu paling besar. Ini adalah area kamar masternya. Nah, kalau kalian nanya kenapa kamar masternya itu posisi di belakang rumah, bukan di depan untuk menghadap botanik, karena yang punya privilege untuk bisa nikmatin view taman ini hanya rumah ini. Sedangkan rumah-rumah lain itu nggak bisa, depannya tetap pasti terhalang sama rumah tetangga. Makanya kenapa master bedroomnya ini masih layout bawaan developer, di mana disamain dengan mayoritas unit lainnya. Tapi nggak usah khawatir, karena kalian lihat di kamar master aja kalian itu dapat bukaan balkon, tetap ya, ke arah taman di lantai 2 yang tamannya itu besar sekali yang tadi kita lihat. Apalagi kalau kalian pasang kolam renang, pastinya view-nya akan jauh lebih bagus dipadukan dengan suara-suara air dan juga view ke arah si Sungai Cisadane yang tadi sudah pernah aku sebut. Nah, ini adalah area meja rias, rak-rak, kalau mau taruh TV di tengah yang modelnya floating juga bisa banget. Di sebelah kanan ini adalah area tempat tidurnya. Kasurnya udah diletakkan masih sama, semuanya masih disegel, masih di plastik. Jadi udah nggak usah takut lagi misalkan bekas orang atau gimana, kalian bener-bener tinggal bawa koper aja. Ini adalah area walk-in closetnya yang menurut aku secara storage dan juga jumlah lemari sih masih cukup banget. Karena kalau kalian hitung ini bisa up to 8-9 pintu ya, 3 sisi lemari. Jadi kalau kalian merasa kurang, mungkin kalian bisa ambil space yang di depan tadi. Tapi kalau menurut aku kayaknya sih cukup. Nah, sedangkan di bagian kiri aku, ini ada satu pintu lagi mengarah si kamar mandi master. Kamar mandi masternya juga udah lengkap banget. Mulai dari sinknya, kalau di master itu pakainya udah double sink. Jadi kalian suami istri udah nggak perlu rebutan. Satu di sini, satu di belakang. Top table-nya semua sudah menggunakan marmer dan interiornya sudah dilengkapi sama si owner dari kacanya dan juga vanity box. Ini kacanya belakangnya itu storage guys. Jadi kalau kalian mau taruh botol-botolan, pastinya masih banyak banget tempat-tempat untuk menaruhnya supaya kelihatan rapih dan juga nggak berantakan di area atas meja ini. Untuk lantai juga sama, semuanya bawaan developer, udah pakai marmer, jadi udah cakep banget. Dan di sebelah kanan aku, ini adalah area closet dan juga area shower yang dipisahin sama partisi kaca. Jadinya kalau kalian mau pakai bersamaan, udah nggak usah rebutan lagi. Dan airnya udah dipastiin nggak bakal muncrat-muncrat ke area tengah ini. Dan di belakang, terakhir, kalian lihat ya dari tadi, ini sudah ada bathtub. Sama, bawaan dari developer juga. Dan ini modelnya cakep banget karena dia model built-in kayak yang di hotel. Jadi bukan yang standing seperti ini sehingga bersihinnya agak perlu perawatan lebih. Dan di belakang ini sudah ada bukaan jendela cukup besar sehingga sirkulasi udara kamar mandi master ini pastinya terus berputar dan juga cahayanya tuh optimal banget. Oke, sekarang kita balik lagi ke area tengah. Aku mau kasih tunjuk kalian kamar anak yang kedua. Nah, kalau kalian tadi naik lift dari lantai bawah, pasti keluarnya akan di bagian sini ya guys, di tengah, bersebelahan dengan si tangga. Jadi kalian keluar akan langsung ketemu dengan satu area. Ini kalian bisa jadiin sebagai family space lagi. Misalkan anak-anak kalian males turun ke bawah karena biasanya kalau udah masuk kamar pasti udah males keluar. Enakan punya family space yang deket-deketan sama pintu kamar. Kalau mau taruh tempat buat main Nintendo, Switch, ataupun tempat nonton bareng-bareng bisa di sebelah sini. Masih bisa taruh sofa 3-4 seater. Dan di belakang aku ini masih ada balkon teras yang cukup besar untuk kalian bisa taruh kursi-kursi duduk dan juga sofa outdoor. Buat apa? Buat kalian bisa nikmatin view. View-nya dari mana? Dari si Sungai Cisadane yang ada di bagian samping rumah kalian. Jadi makanya kenapa aku bilang
Posisi unit ini benar-benar spesial banget. Selain dia sebelah sampingnya dapat view sungai, depannya dapat view taman, dan cuma ada satu-satunya di Laurel Nava Park. Nah, dari tadi aku belum sebut harganya, kalian coba ya tebak-tebak harganya sebelum aku spill nanti di akhir. Di sebelah kiri aku, nih kalian lihat ada semacam railing menembus ke si void high ceiling yang tadi sudah kita lihat di lantai 2. Dan dari sini sekali lagi kalian lihat ya, ini bukaan jendelanya mengarah ke depan dan view-nya itu jauh lebih clear lagi dibanding tadi kita di lantai 2. Dari danau-danaunya, sungai-sungai di Botanic Park sampai dengan jogging track, itu semuanya terlihat dengan jelas. Kalau kalian datang ke sini malam-malam akan jauh lebih cantik lagi pas lampu-lampu tamannya tuh semua udah nyala. Nah, pemandangan kayak gini sayang dong ya, nggak bisa dinikmatin dari kamar tidur master maupun kamar anak yang tadi. Tapi tenang aja, karena di bagian depan ini masih ada satu kamar tidur lagi. Ini adalah kamar anak yang kedua, secara ukuran sedikit lebih besar daripada kamar anak yang tadi di depan. Dan karena seperti yang aku bilang, anaknya ada dua-duanya masih kecil dan dua-duanya itu cowok. Makanya interiornya ini masih lucu-lucu banget dan warnanya ini yang kali ini adalah tone-nya biru. Bahkan di atas tuh kalian lihat ada lukisan-lukisan yang bener-bener unik banget ya. Jadi kalau kalian yang masih punya anak kecil, pasti diajak ke sini bakal suka banget. Ini di belakang udah ada kasur single bed untuk satu orang. Dan di bagian kanan aku, seperti yang tadi aku sebutin, dia udah punya balkon tersendiri, sehingga kalau anak kalian nanti udah mulai gede nih, mulai remaja, ntar udah umur 20-an, mereka bisa punya privilege untuk nikmatin pemandangan si Botanic Park dari balkon mengarah ke depan ini. Nah, dari tadi, kira-kira kalian udah tebak-tebak belum harga unitnya? Ini kisaran harga berapa sih? Pertama, dia udah full furnished, tinggal bawa koper, masih brand new. Kedua, posisi unit ini cuma satu-satunya di seluruh Nava Park yang bisa dapat double view dari sungai sampai juga taman yang secakep ini. Nah, rumahnya ini dijual di harga 45 miliar, masih bisa nego. Jadi buat kalian yang belum pernah datang ke Nava Park, kalian datang dulu, nikmatin dulu fasilitasnya dari clubhouse, Botanic Park, baru kita datang lihat unit ini. Aku yakin kalian gak akan nyesel. Jadi buat kalian yang mau survei, bisa langsung hubungi nomor aku di sini. Dan kalau kalian mau update-update promo-promo properti sekitaran Gading Serpong, BSD, Alam Sutera, jangan lupa follow sosial media aku lainnya seperti Instagram maupun TikTok aku, dan subscribe YouTube aku buat update video tiap harinya.